Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha dari kelompok 7 NPM 212191038. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7. Dan di kelompok 7 ini, kelompok saya akan membahas negara dan warga negara. Dan di kelompok 7 ini beranggota 5 orang. 1. Dimas Rahmat Pangestu dengan nomor NPM 212191017. 2. Ririn Ayu Anggraini dengan nomor NPM 212191037. Yang ketiga, Ian Latiful Hidayat dengan NPM 212191034. Yang keempat, Iqbal Sigit Maulana dengan nomor NPM 212191044. Dan yang terakhir, Muhammad Hafiz Ilyas dengan nomor NPM 212191009. Baik, untuk lebih lanjutnya kepada semua pemateri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayu Anggraini dengan NPM 212191037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara. Pengertian negara yaitu dalam bahasa Inggris dikenal dengan bahasa Staat, dalam bahasa Prancis Etat, dalam bahasa Belanda yaitu Staat. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni statum atau status, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Adapun pengertian negara yang dikemukakan oleh Logeman, yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Pengertian itu senada dengan Harold J. Lasky bahwa negara merupakan suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa di bidang sedang dibanding dengan individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Adapun pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Jelinek, mengartikan negara sebagai sebuah bentuk organisasi kekuasaan sekumpulan orang yang mendiami seluruh wilayah. Hegelman definisikan negara sebagai suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Negara juga diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah oleh Max Weber. Pengertian negara juga diperkuat oleh Miriam Budiarjo tentang negara, bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat, warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Baik, adapun teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat, yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori perjanjian masyarakat diantaranya adalah John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori ketuhanan ini adalah Augustinus,
Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. Teori ini mengandung 3 unsur fungsi yang penting. Yang pertama, didirikannya di bawah kuasa Tuhan. Kekuasaan seseorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan, dan berpendapat bahwa tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, ada teori kekuatan. Teori ini merupakan power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetensi, kekuatan, di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori kekuatan ini adalah Ludwig von Clausewitz, Karl Marx, dan Haji Laski. Yang keempat, ada teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Yang kelima, ada teori historis. Teori historis ini merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibentuk tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rahmat Pangestu dengan NPM 212191017. Baik, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur terbentuknya negara. Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dimiliki oleh organisasi-organisasi apapun yang ada dalam struktur masyarakat. Secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam 2 unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan unsur yang bersifat deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Lalu apa saja sih unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah negara? Yang pertama adalah rakyat. Rakyat adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah negara. Negara sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Lalu yang kedua ada wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah terdapat darat, laut, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan di sini dapat diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Lalu di berbagai negara juga memiliki sistem pemerintahan yang memiliki karakteristik tersendiri. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia antara lain sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh para parlemen. Artinya parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala negara. Selain itu, dalam sistem ini parlemen bisa melakukan pemakjulan terhadap pemerintahan melalui dikeluarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Dengan kata lain, dalam sistem pemerintahan parlemen seorang Perdana Menteri harus memberikan pertanggungjawabannya kepada parlemen. Lalu yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial.
Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet menteri. Lalu yang ketiga ada pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan kepala negara, juga terdapat perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet atau menteri. Kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembeda yaitu dalam sistem pemerintahan campuran yaitu adalah presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Lalu di setiap negara juga terdapat bentuk-bentuk negara yang berbeda. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Yang kedua ada negara serikat. Apa itu negara serikat? Negara serikat adalah negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Lalu negara juga memiliki sifat-sifat. Sebuah organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat-sifat tertentu sebagai pembeda diantaranya yaitu negara memiliki sifat memaksa. Jadi artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya peraturan yang dibuat dapat ditaati. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga ada sifat mencakup semua. Artinya kekerasan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan aturan hukum berlaku bagi semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sigit Maulana dengan PM 212191044. Fungsi negara. Fungsi negara menurut John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Fungsi negara menurut Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah, yaitu trias politika, teori mengenai pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya berbentuk republik dan membuat pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan kota mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi dan bupati atau wali kota sebagai kepala daerah kabupaten atau kota dipilih secara demokrasi melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Selanjutnya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konstitusi Negara Indonesia menjelaskan secara jelas yang disebut warga negara Indonesia adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing. Sementara ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka, bangsa Indonesia asli dan orang asing, bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Undang-Undang tahun 1958 Nomor 62 ada dijelaskan ada 7 untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu ke-1 kelahiran, yang kedua pengangkatan anak, dan yang ketiga dikabulkannya permohonan, yang keempat naturalisasi, kelima perkawinan, keenam taat kepada orang tua, dan yang terakhir tidak pernah melakukan tindak pidana. Apabila dengan diperolehnya kewarganegaraan negara Republik Indonesia tidak menjadikan orang tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, prosesnya dengan pengajuan permohonan harus dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai, dan status warga negara Indonesia dapat berlaku secara efektif semenjak pemohon mengucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rahmat Pangestu dengan NPM 212191017. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang warga negara. Adapun pengertian warga negara menurut G. Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Adapun A.S. Hikam mendefinisikan warga negara dari kata citizenship, yaitu sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Kailan. Warga negara terdiri atas rakyat yang hidup menetap dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu yang berhubungan dengan negara. Dilihat dari segi hubungan antar warga negara dan negara, bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negaranya. Begitu pula sebaliknya, setiap negara harus memberikan hak-hak warga negaranya, dan negara harus menjamin serta melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara. Ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain atau asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayu Anggraini dengan NPM 212191037. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. B. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas lus sanguinis, yang artinya berdasarkan keturunan. Lus dalam bahasa Latin berarti hukum, dan sanguinis artinya darah.
Dengan demikian, ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Yang kedua ada asas lusoli atau tempat kelahiran. Lusoli merupakan istilah dalam asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin. Ius artinya hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri atau tanah. Dalam asas ius, soli kewarganegaraan, seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. C. Status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatrid. Apatrid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, ada bipatrid. Bipatrid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau dwikemarganegaraan. Yang ketiga ada multipatrid. Multi artinya banyak dan patrid berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipatrid menunjuk pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan dua sistem stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif mengandung pengertian bahwa seseorang untuk menjadi warga negara harus melakukan tindakan hukum secara aktif, atau dikenal dengan istilah naturalisasi biasa. Adapun sistem stelsel pasif, penentuan kewarganegaraan seseorang tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yang artinya dengan sendirinya orang tersebut akan dianggap menjadi warga negara. Berkenan dengan dua konsep stelsel, pada dasarnya setiap warga negara dalam suatu negara mempunyai hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak warga negara untuk memilih suatu kewarganegaraan. Sementara hak repudiasi adalah hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan. 4. Warga negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia menjelaskan secara jelas yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing, atau bangsa mereka yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. 5. Syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Undang-Undang tahun 1958 nomor 62 dijelaskan ada 7 untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 1. Kelahiran, 2. Pengangkatan anak, 3. Dikabulkannya permohonan, 4. Naturalisasi, 5. Perkawinan, 6. Taat kepada orang tua, dan 7. Tidak pernah melakukan hal tindak pidana. Apabila dengan diperolehnya kewarganegaraan negara Republik Indonesia tidak menjadikan orang tersebut memiliki kewarganegaraan, prosesnya dengan pengajuan permohonan harus dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai, dan status warga negara Indonesia dapat berlaku secara efektif semenjak permohonan mengucapkan sumpah atau janji pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ilyas dari kelas A NPM 212191009. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang peran warga negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 26. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Di sini ada wujud peran warga negara, yaitu peran warga negara dalam bidang hukum. Di dalam kehidupan bernegara, rakyat sejatinya adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya keran kebebasan berekspresi masyarakat buah dari proses reformasi. Dampak dari semua itu, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka, mengkaji serta mengkritisi kebijakan yang akan dan tengah dilakukan pemerintah. Peran warga dalam bidang politik. Yang pertama, ikut memilih dalam pemilihan. Yang kedua, tidak melanggar dalam aturan hukum. Yang ketiga, menjadi anggota aktif dalam partai politik. Yang keempat, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi lain-lain. Yang kelima, mengadakan komunikasi atau berdialog dengan wakil rakyat. Yang keenam, duduk dalam lembaga politik seperti MPR, Presiden, DPR, dan lain-lain. Peran warga negara di bidang politik kurang lebih seperti itu, yaitu ikut memilih dalam memilih dan lain-lain. Peran warga negara di bidang sosial budaya. Konsep ini mengacu pada persamaan sosial dari Liman. Persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas yang telah dan masih dikenal di seluruh masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kedudukan martabat yang sama. Dalam hal ini, persamaan mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan. Jadi, peran warga negara dalam bidang sosial adalah menghapuskan segala macam bentuk diskriminasi terhadap ras, warna kulit, serta agama. Ikut dalam pelaksanaan tiap kegiatan menyangkut sosial dan menghormati adanya keanekaragaman. Ikut dalam pembangunan daerah, memajukan daerah, dan menjaga keamanan daerah agar tidak rentan terhadap konflik sosial masyarakat. Melestarikan warisan budaya masyarakat dari adanya isu globalisasi. Peran warga negara di bidang ekonomi. Peran warga negara di bidang ekonomi yaitu memberikan masukan agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga rakyat dapat mencapai kesejahteraan. Yang kedua, memberikan masukan untuk mengatasi sentralitis ekonomi, terwujudnya monopoli dan oligopoli yang dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Baik, yang ketujuh yaitu hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak warga negara ialah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara yang telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum negara menjadi bagian dari negara tersebut. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Berikut hak-hak yang dimiliki seseorang warga negara, diantaranya 1. Hak mendapatkan perlindungan. Hak ini adalah hak yang sangat penting karena setiap warga negara dimanapun berada wajib mendapatkan perlindungan. 2. Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Secara konseptual, setiap warga negara dilalui dan dijamin dengan dalam memperoleh pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945 tentang warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Hak warga negara dalam keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap hari warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara. 4. Hak beragama. Setiap penduduk Indonesia dijamin oleh negara dalam hal kebebasan beragama sesuai agama tersebut.
dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. 5. Hak yang warga negara dalam memperoleh pendidikan. Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia telah dijamin oleh pemerintah untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 21 ayat 1. B. Kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan kewajiban tersebut. Sudah jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwasanya setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, kecuali setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan inti setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, setiap warga negara berkewajiban untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tercantum dengan aturan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berlaku wajib untuk warga negara Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan memberikan jaminan pengakuan orang lain atas hak dan kebebasan orang lain. Setiap warga negara berkewajiban ikut serta partisipasi aktif dalam pertahanan dan kewarganegaraan, sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, tadi hasil presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.